teman-teman, kembali lagi di YouTube Nurul Ahadiah. Kali ini tadi malam kan aku gak bisa tidur. Ternyata pas buka TikTok, Alwi lagi live sama Dokter Nikolatif. Seru loh perbincangan mereka. Yuk, mari kita reaction ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Mari kita tonton. Boleh. Kenapa? Apa? Abang Niko lawak gak sih orangnya? Gimana ya? Kayaknya garing deh kalau aku lawak. Tapi kalau aku denger lawakan orang Bukan, suka. maksudnya kayak lebih ke ini gak sih guys? Kan Nicole tuh lebih ke kayak kenapa ya kalau misalkan yang good looking suka gak lucu, ngerti gak sih? Makanya aku juga bingung. Ketika aku mau lucu tuh pasti garing. Iya, karena good looking kayak aku pasti lucu. Enggak. Tapi ya, Alwi lucu banget Alwi. karena aku udah live beberapa kali sama dokter yang udah pernah live sama aku, semuanya di banned tahu live-nya. Masa? Kenapa? Gara-gara aku kalau ngomong suka agak frontal, terus yang di bannednya bukan aku di sebelah. Aku pernah sekali Dokter Nikolatif enggak ya, karena kalian Aku 8 menyenangkan kali. kok kalian. Waduh, Aku suka. itu pun negara aku nunjukin foto aku masih SD. Oh ya, pengen kita cerita. Boleh bang. Kan dokter terus, emang raganya dokter ya, jadi dipanggilnya dokter terus. Kak Niko. Kak Nicole kenapa bisa jadi TikToker? Oke. Pertama kali aku buat TikTok itu gara-gara karena aku kan lulusan baru nih, fresh graduate. Nah, kemarin fresh graduate kan ada jeda waktu libur kurang lebih 4 bulan liburnya. Nah, sebelum aku kerja jadi dokter. Nah, libur 4 bulan itu aku bingung, lagi corona, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah aku coba main TikTok. Tapi dulu masih malu-malu. Malu-malu. Sekarang, ya. Tapi sekarang juga gak malu-maluin loh, sumpah nggak ada malu-maluinnya. Karena dulu itu zaman 2020 awal kan TikTok kan masih dianggap orang alay. Iya, bahkan temen sendiri pun aku sempat juga kaget gitu. Ternyata ada haters dan temen sendiri juga ngomongin aku alay. Ngapain sih Nick lo main TikTok? Kayak alay banget, gak ada kerjaan. Sumpah, itu beneran. Dan aku sempat down, Sekarang dapat duit nggak? Kenapa? Dapat duit nggak dari TikTok? Bukan dari TikTok. Dapat duit banget itu. Iya, makanya tapi ya, kenapa aku bisa kuat ketika aku ada haters dan teman sendiri nge-hate aku? Karena aku punya teman-teman yang menguatin aku, yaitu salah satunya awal-awal kan aku kenal sama dokter-dokter TikTok lainnya yang udah lebih lama fame. Dan aku cerita ke mereka, kenapa ya aku ada haters gini-gini. Ternyata mereka tuh semuanya pernah mengalami hal serupa, tapi mereka yang nguatin aku kayak yang udahlah Nick, gak usah diinin sekarang, yang penting lo tetap buat konten yang positif, lo buat tetap konten yang menghibur orang, selagi itu santai gak apa-apa, jalanin katanya. Toh nanti kamu dapat sendiri benefitnya. Ternyata dari TikTok bisa dapat duit. Banget kan? Kalau aku yang temen tuh nggak tahu ya, mungkin di belakang ngomongin sebelum sampai ke kuping aku. Cuman kalau dari pertama kali viralnya lebih banyak haters, enggak lebih banyak haters sih, maksudnya banyak haters daripada sekarang hampir gak ada, mungkin amin. Nggak sih, senang. Sama, aku juga kayak gitu awal-awal ada haters, apalagi perdana banget. Aku kan baru buka private Instagram pun, aku baru buka itu bulan Agustus 2020. Kemarin. Gila. Iya. Zaman dulu tuh aku nggak berani buka. Sekarang followers Instagram berapa? Followers Instagram sekarang 23,9 terakhir aku cek tadi. Famous. Dan aku tuh nggak percaya gitu loh. Dan aku tuh takut dulu, apalagi Instagram bener-bener kan Alwi tahu sendiri, netizen Instagram sama TikTok tuh beda banget. Kan, aku berapa kali masuk dagelan, aureci segala macam, lebih banyak komen negatif tahu waktu dulu. Iya. Itu konten aku juga masuk di sana. Ada yang pertama kali konten aku
aku lagi di swab, terus aku perjuangan aku di rumah sakit jadi dokter, itu masuk ke Instagram. Iya. Aku tahu. Aku kan komen. Aku pertama kali nge-follow Kak Nicole dari situ. Nah, yang itu tuh. Nah, itu masuk Instagram. Dan komen mereka malah mereka lebih fokus ke soundnya. Kan di sound di TikTok kan itu lagi viral kan, yang capek ya, kayak gitu kan. Iya. Yang capek. Nah, di Instagram malah mereka lebih fokus ke soundnya dan kayak, ih nggak bersyukur banget udah jadi dokter gini. Anjir, itu sakit banget sih. Tapi ya udah. Pasti ada yang komen gini nggak sih? Bukannya itu emang udah tugas dokter ya? Ya kan? Iya, banyak banget. Itu banyak banget. Tapi itu di Instagram, di TikTok hampir gak ada komen-komen yang hate kayak gitu. Nah, jadi kayak yang aku tahu banget di TikTok komenannya positif semua. bener, makanya kayak udahlah don't care lah, selagi memang itu konten yang gak bikin masalah dan gak bikin yang negatif-negatif, kenapa gue harus takut gitu loh. Ya, yang penting niat adalah itu membangkitkan dan mengingatkan masyarakat bahwa corona itu ada. Kalau misalkan lagi di luar ada yang kenal? Aku juga agak shock sih, ya. Aku bukan mau ke famousan apa gimana. Beberapa kali ada beberapa sih dari teman-teman yang kayak ngajak foto. Jujur aku kaget, Wi. Shock, masih shock. Ngajak foto. Hari ini tadi aku jalan, tadi ada beberapa snapgram. Aku makan nih tadi sama temen aku, terus ada satu orang dia nge-snapgram, dia tuh pengen foto sama aku tapi di snapgram, tapi dia malu gitu kan. Nah jadi ya sebenarnya kayak yang masih beneran gak sih aku kayak gini gitu. Ya bener padahal lah, aku buat main TikTok kan ya sudah famous sekarang, makanya banyak yang mau foto. Gila gak sih kayak dok? Tapi gini gak? Terus ya. Menurut aku nih ya, pasti kalau misalkan konten tentang edukasi dibanding konten kayak konten apalah random, lebih banyak random gak sih? Alwi, kalau ngelihat konten aku yang akhir-akhir ini, yang konten edukasi, bayangin Rui, ini aku shock banget. Aku tuh pengen ngapus tapi sayang, viewersnya tuh sampai 10.000, anjir ya. Gak nyampe Kak gitu? Gak nyampe Kak, gue tuh kayak ya Allah pengen gue hapus, cuman ini konten edukasi, ya udahlah, gue berharap someday itu bakal viral. Tapi kalau bukan konten edukasi tapi nggak viral, gue pasti gue hapus. Nah, tapi giliran gue buat konten yang nggak tentang edukasi, itu naiknya cepet banget nih. Cepat ya. Jadi gue tuh bingung, gue tuh heran, dan tapi gue sadar karena dari awal gue buat TikTok, personal branding gue adalah bukan edukasi yang serius. Sedangkan teman-teman gue yang lain serius yang ya? emang buat edukasi banget dari awal, orang-orang yang nge-follow dia udah tahu tujuannya adalah melihat edukasi. Sedangkan gue awalnya adalah bukan edukasi, awalnya gue cerita tentang koas, cerita tapi tentang kan kehidupan gue waktu pertama kali buat konten nge-brand, udah ngerencanain branding diri atau emang gak sengaja seiring berjalannya tiba-tiba ada gitu branding diri? Gue aja tahun arti personal branding itu 2021, bayangin. Demi apa? Tahu personal branding, dan gue baru sadar, anjir berarti selama ini personal branding gue kayak gini. Ya udah, mau nggak mau gue harus pertahanin itu. Itu yang gue bilang tadi, karena personal branding gue dari awal bukan edukasi yang serius, tapi gue lebih kayak charming kali ya. Kalau Alwi ngeliat kayak gue buat konten-konten glow up, konten-konten yang kayak gitu. Sih, aku sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan konten glow up selalu gede terus. Cuman kalau misalkan aku setiap hari konten glow up kayak konten ya you know tangan gitu kan, betul, itu gak bakal gede. Itu tips dari aku aja. Betul. Jadi jangan ada apa konten glow up tiap hari, tiap minggu kalau konten itu jangan juga. Pengalaman gue gitu anjir. Makanya gue juga beberapa glow up, kalau aku buat konten glow up, kalau bener-bener lagi viral banget di TikTok, lagi ada lagu baru, sound baru tapi tentang glow up, mungkin gue bisa masukin. Tapi kalau nggak viral, gue nggak ada lagi konten glow up. Dan gue sekarang lebih kayak better lah, gue bener-bener ngikutin sound yang lagi viral di FYP. Ketika gue ada ide, gue buat. Tapi edukasi, gue sebisa mungkin seminggu sekali buat konten edukasi. Even itu nggak rame, bodo amat. Yang penting gue tetap buat konten edukasi gitu. Yang penting mengedukasi, ya ada mengedukasi. Benar. Jadi orang-orang ya kita tahu sendiri ya. Apa ya? Edukasinya nggak, dokter? Konten gue ada edukasinya nggak, dok? Kalau gue ngelihat Alwi, sejujurnya bener-bener lawak sih. Iya kan? Dan gue bener-bener tahu Alwi itu dari 2020 yang gue masih private akun TikTok ya. Oh iya? Alwi Belum duluan. naik?
belum buat video TikTok. Bahkan gue kan udah pernah di zaman dulu buat TikTok tapi nggak berani buat video. Dan gue udah tahu Alwi, udah tahu Fadlan dari 2020. Dari 2020 awal. Oh iya. Video. 2020 awal aku belum bikin TikTok. Aku bikin TikTok Juni. Itu awal gak sih Juni? Udah termaksud Definisi tengah sih. Iya. Ya. Gue kan baru buat videonya Agustus. Soalnya aku bikin aku bikin konten tuh mulai Juni awal kalau nggak salah. Itu awal mas. Kayak bulan-bulan. Dokter-dokter yang di rumah sakit pada tahu berarti. Suster. Iya, tapi kalau lagi tugas. Bener. Jadi tapi ya, jujur ya, semakin ke depan ini kenapa gue semakin kuat dan semakin konsisten buat konten di TikTok maupun Instagram, karena the power of media sosial itu berpengaruh banget bagi gue dan bagi pekerjaan gue. Iya ya. Hanya media sosial, personal branding gue meningkat dan itu berpengaruh positif di pekerjaan gue. Makanya gue kayak yang I don't care about teman-teman yang ngatain gue, haters yang ngomongin gue nggak peduli sama sekali. Yang penting di kehidupan nyata gue ini berpengaruh positif buat gue. Makanya gue kayak yang terserah lo mau ngomongin gue apa, lo mau fitnah gue apa, terserah. Yang penting gue nggak ngerasa itu, dan gue konten ini bermanfaat buat gue. Buktinya gue bisa dapat tambah. Gimana Jakarta? Aku di Palembang. Iya. Palembang nggak? Iya. Tapi Palembang banyak orang. Lampung nggak sih? Palembang dekat Lampung nggak? Iya, deket kok. Apalagi ada tol. Lampung. Gue di Lampung. Oh, sekarang di Lampung. Asli Lampung, cuman lagi di Bandung. Cuman di Bandung tinggal. Oh, gue lahirnya di Lampung by the way. Oh iya, lahir di Bandung sih. Iya. Aku lahirnya di Lampung, tinggal lama di Lampung. Berarti bisa bahasa Lampung. Zaman dulunya, zaman kecil, aku Mewang tau nggak apa Mewang? Apa? Mewang tau nggak? Nggak tahu. Berarti bukan orang Lampung ya, lahir doang di Lampung. Aku kan dari dulu pengen banget jadi artis kan, emang pengen banget di posisi ini, cuman nggak tahu jalan menuju ke sananya. Makanya TikTok penyelamat kita nggak sih? Bukan penyelamat, lebih kayak pembagus takdir gitu loh. Sebenarnya Tuhan yang bagus takdir, cuman lewat sini. Bener, gue setuju banget. Jadi don't care lah about teman-temannya nggak sih yang ngomongin orang. Tapi gue belum nanya balik nih, Alwi. Pertama kali buat TikTok tuh gimana kalau Alwi sendiri? Niat emang berniat, apakah nggak sengaja? Dulu kan aku masih jajanin sama orang tua kan, pasti. Kalau SMA kan pasti jajanin sama orang tua. Pengen banget punya uang sendiri. Pokoknya cita-cita gue dari dulu harus punya penghasilan sebelum lulus SMA. Wih, keren. Cita-cita pokoknya harus. Itu waktu kelas 11. Nah terus gue tuh ngobrol sama kakak kayak, wih coba bikin konten TikTok. Terus aku bilang, bukannya alay ya segala macam, cobain dulu aja, cobain. Pertama konten gue itu adalah ngehalu 50 juta. Gitu kata kan punya uang 50 juta bakal ngapain aja. Di post malam-malam jam 11, terus besok bangunnya udah 1.400.000 gitu lah. Udah banyak banget kan. 1 juta ya. Beruntungnya gue adalah ketika orang lain ngepost konten, biasanya konten selanjutnya tuh nggak sebesar yang konten yang dia viral, ya nggak sih? Iya, benar. Nah gue besoknya bikin cerita, itu awal bikin cerita gara-gara gue lagi kesal sama nyokap gitu. Terus akhirnya orang tuh bukan fokus sama cerita, tapi sama awalnya tuh yang kayak guys mau cerita sih. Cara si Alwi kan. Orang-orang malah dari situ orang-orang nagih guys mau cerita, itu masuk ke timeline, masuk ke AWRC, ke goblogan semua. Dan itu ya beruntungnya gue coba Dokter Nicole, sumpah semua SD-in gue, ngerti gak sih? Semua? Aku Karin SD-in gue, Lula Lava, Fadil, udah apalagi waktu itu Fadil ngajak main ke rumah, gila kan, jadi kayak pembangkit. Iya. Naik, udah deh. Aduh ya. Nih ya, dan waktu kalau dokter aku mau cerita,
ngapain gua ngomong cerita? Jijik banget anjir. Lanjut cerita. Jadi waktu aku follower 1,5 M, tahu nggak harga endorse aku berapa? 10 Tebak 10 10 juta. 10 juta per week. Bukan gaji anjir, harga satu endorse satu video. Iya, satu video untuk 1 week. No. Di Waktu followers gue 1,5 M, harga endorse gue satu video di keep selamanya 300.000. Demi apa Alwi anjir? 1,5 M anjir. Tahu nggak? Dokter lo tahu? Gue waktu Selama itu endorse All Shop Donut. Viewersnya 28 juta, dia bayar 300.000. Nah, langsung kan aku dari situ main ke rumah Bang Fadil kan. itu beruntung banget tuh yang endorse lo. Dia beruntung banget, dia bilang Kalbi ini udah hari ke-10 hari ke-apa nggak berhenti orderan sampai diliatin dia gudang sebanyak itu orderan dia. Parah sih, parah anjir. Jadi sampai sekarang dong berarti. Apanya? Sama Masih ya, ada videonya, ada, gila gak? Iya. Di keep Tapi selamanya ya kan. itu. Hah? Tapi lo akhirnya nggak ada ngekip selamanya lagi kan? Enggak, gue selamanya. Oh jadi kalau sama Alwi Endorse selamanya? Karena kenapa selamanya? Jadi nggak dihapusin atau di private. Jadi biar lebih kayak trik marketing gue loh. Jadi kayak brand-brand atau all lihat kalau endorse gue tuh gede-gede gitu tah. Bukan cuma konten. Ada beberapa sih. Untungnya kalau gue untungnya pas pertama kali, kalau ini gue cerita ya, gue endorse kali, gue udah kenal duluan sama Sania pertama. Lo tau Leonardo. Iya, gue kan pertama kali itu ada kenal sama Sania, dan sebelum gue pas kenal sama Sania, di saat itulah ada perdana orang nge-endorse gue. Untungnya gue udah kenal duluan sama yang lebih famous, ya itu Sania. Gue tanya, San gimana cara endorse gini-gini. Jadi gue nggak buta-buta banget, gue langsung arahan, dan itu perdana banget gue nge-endorse, dan gue kaget demi apa harga endorse tuh ternyata segini. Nah, sebelum sama Sania, sebelum TikTok, gue pernah sih Instagram waktu pas followers gue 5 ribuan. Gue belum kenal Sania, ada tuh online shop yang nawarin gue endorse. Itu perdana banget di Instagram, tapi Instagram story gue 4 story 1 menit yang gue bener-bener buat niat seniat-niatnya. Itu berapa coba? Perdana 50.000. 50.000. Perdana banget deh. Terus yang di TikTok berapa tuh yang pertama kali? Karena gue udah kenal Sania ya, jadi gue dikasih harga kemarin tuh udah satu Jangan video. Yang Apa? Sama, jangan yang Yang sekarang, yang waktu pertama dulu. Yang perdana banget satu video itu di 1 bulan di TikTok 1.500.000 kemarin. Ya udah main lah, gila. Iya, Aku- makanya gue nggak Aku buta-buta. waktu 500 sih. Follower 2 juta. Followers 2 juta. Makanya gue followers yang 200.000 sekarang aja, maksudnya ya lumayan gitu. Dan lo tuh harganya sekarang udah 6 juta ya? Berapa juta lo sekarang? Dikasih tahu nih, nggak apa-apa ya, ngomong sedikit yang dekat. Berapa juta followers? Gue sekarang 7,9. 7,9, anjir, gila. Gue udah tahu sih takaran minimalnya berapa. Oke, berapa? Berapa? Apa? Berapa tebak? Minimal. Ya. Apanya ini kan? Dan ini Jangan sama ya. minimal, Deng. Menurut dokter aja. Ini menurut gue ya yang gue tahu dengan followers 7,9 M dan Alwi mengekip selamanya satu video di TikTok. Kalau gue ngehargain tuh 80 juta minimal. Anjing, itu kemahalan, gila. Apaan sih? Itu kayak brand ambassador anjir. Demi Allah, itu kemahalan dong, dokter Nicole. Enggak. Gak tau lah, gue nanti dikira sotoy lagi. Sorry gak jadi. Ah, itu kemahal, anjir. Fadil jadi aja. Gue punya. Lo pasti tahu botak TikTok kan, Dok? Fadil jadi kan dia snapgram, beda. Snapgram 20. Bukan snapgram, anjir, selebgram, cuy. Enggak, maksudnya dia kalau ngendorse di snapgram. Kalau Fadil kan dia 24 jam. 24 jam aja berjut-jut puluhan. Nah, maksudnya ini
ini selamanya dan TikTok dan video lo tuh udah dijamin jutaan gitu. Makanya kayak wah Nggak, soalnya gue 80 juta gak ngotak sih. 80 juta gak ngotak. Botak TikTok tahu kan pasti. berapa Dia aja nggak sampai 3 digit. Dia aja 2 digit. 2 digit tapi tinggi. Maksudnya Wih. tinggi apa? Ya harganya 2 digit kan banyak puluhan. Awalannya 2. Selamanya Iya. ah masa Dok, tahu dari mana 80 juta? Itu gila banget harganya, udah kayak Belapor. soalnya Awi selamanya Wi beda loh Wi. Orang-orang di waktu ya. Kalau per bulan 20 juta 25 juta gue udah tebak paling nggak harga Alwi segitu. Itu per bulan tapi harapan gue. Tapi ini Alwi selamanya anjir. Gue all shop segitu. Keren sih. Online shop kan tapi. Iya. Ya kalau brand campaign beda lagi kan. Kasih tahu ya, mumpung sedikit yang nonton. Kalau brand 50. Wi, lo 50 bisa Wi. Percaya sama gue. gue takut anjing. Gue 80. Karena apa Wi? Mungkin 80 pasti nawar. Iya Gak sih. Nawar. Gue tuh anjir, kasihan banget gue ke brandnya, kayak dia nangis nggak sih ngeliatnya. Wi, apalagi ya kalau brand-brand yang lo sering pesen online itu, kita nggak usah sebut merek ya. Lo pesen makan via online gitu-gitu, itu tuh gede banget, Wi. Itu tuh gede banget. Apalagi si Dan ini gue, si S, si online shop S. ya, oh ya, Yes. es yang oranye. Itu gua mah. Wi, makanya Wi, aduh Wi. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti udah rezeki Gak apa-apa. mereka. Nggak gini, gue Ya. mikirnya gini. Yang Gue mikirnya penting gini. Harga segitu tuh sebulan gue bisa 30. Jadi kayak sehari itu 1. Halo. tapi ya nggak apa-apa Wi. Gue setuju. Halo. Halo. Ya, kenapa? Tapi ya gue oke lah, fine lah. Tapi tapi beda marketing tiap orang sih, gue nggak bisa bilangnya sih. Mungkin Alwi emang marketingnya kayak gitu, gue nggak bisa. Emang bisa market mana? Gue tuh ya, kenapa gue pengen per bulan dan kenapa per minggu gue hitung, karena gue tuh takut ya Wi ya. Misal nih, kan aplikasi yang online yang warna hijau kan ada 2. Iya. Online hijau ada 2 kan. Nah kalau misal nih gue yang dapat hijau ini duluan dengan followers gue sekarang ini, gue tawarin misalnya 10 juta tapi dia minta selamanya. 1 bulan ke depan kita nggak tahu semakin viral kita, dan itu harganya masih bisa tinggi, dan kita nggak bisa nih dua-duanya karena kita ada kontrak selamanya. That's why kenapa gue langsung bilang 80 juta. Lo rugi di situ Wi. Jadi kalau ketika nanti yang hijau ini yang lain pengen nawarin lo, dia nggak bisa lagi karena lo udah terikat kontrak sama si hijau ini selamanya dengan harga segitu gitu. Padahal followers lo semakin hari semakin meningkat. Itu yang gue bilang kenapa gue tebak 1 Kan juta. ya. Iya. Tepat. Kalau gue enggak, Iya. misalkan apa? Aduh, boleh sebutin nggak sih? Kalau misalkan kayak kita nganter barang tuh si dari J, tahu kan? Boleh. Ya apa ya, kalau kita nganterin barang, tukang antar barang dari J kan ada. Iya, Kan iya, banyak tahu. barang, ada ini ada itu. Dulu gue sering nge-post yang J, sekarang ada yang baru lagi dengan itu yang sama. Ngerti nggak sih? Kayak untuk mengantar barang juga. Kayak bodo amat nggak sih kalau gue? Nah, Wi, tapi gue nggak tahu ya. Coba lo tanya lagi, gue takut sotoy apa gimana. Setahu gue nggak boleh. Setahu gue. Tapi sorry, makanya kenapa kita tuh harus per week sama per minggu. Nah, mungkin juga lo bisa lebih hati-hati lagi ketika kita tanda tangan MOU. Yes. Kan kita punya kontrak. Nah, itu harus baca bener-bener detail. Nah, biasanya brand-brand yang terkenal kayak gitu pasti diomongin banget. Tidak boleh ada endorse yang mirip. Misal, kemarin gue waktu pas lebaran kemarin ditawarin ada minuman sehat, depannya E. Minuman depan E. Apalagi nggak tahu. Pokoknya ada itu. Nah, terus sekelang berapa hari berikutnya ada yang nawarin juga makanan sehat juga dengan harga, kan gue bilang nih, manajer gue bilang, oh sorry kita udah ada yang keep dengan makanan sehat dan kita ini mau nggak ditawar 2 kali lipat harga kayak gitu. Dia sampai bilang kayak gitu.
Cuman nggak bisa. Makanya gue bilang kenapa ya, kalau mau tunggu sebulan lagi kalau mau. Tapi dok, kan ini sistemnya endorse nggak sih, kayak bukan kontrak gitu? Endorse, tapi itu termasuk kontrak karena kita menjual produk dia. Kalau gua nih, sekarang gua ada kok sistem kontrak skincare kan, apa sih namanya itu? Itulah lagi di kontrak itu. Otomatis snapgram gue nggak boleh ada endorse skincare yang apapun kan, karena udah terikat kontrak. Itu baru terikat kontrak. Kayak TikTok nggak boleh ada skincare apapun karena gue ada terikat kontrak. Nah itu baru nggak boleh. Kalau misalkan nggak apa-apa kali. Nah itu yang gue bilang tadi, lo harus fokus ke MOU-nya karena ada beberapa brand yang mungkin iya, mungkin itu mungkin salah satunya yang lo endorse yang pengiriman tadi ya. Mungkin yang pengirim awal tidak ada tulisan yang kayak gue bilang tadi, tidak boleh ada endorsean lain selain ini. Mungkin itu lo aman. Tapi kadang-kadang banyak, dan menurut gue sih sejauh ini MOU tuh selalu ada itu sejauh ini ya, yang endorse yang gue dapet ya. Ada pasti itu, nggak boleh ada makanan yang sama atau nggak boleh ada produk yang sama gitu loh. Itu kenapa yang gue harus per minggu sama per bulan. Gue nggak ngerti gua sih itu yang apa, yang ngatur dan yang nanda tanganin juga bukan gue, ngerti nggak? Manajer kan? Manajer gue juga, jadi gue serahin semuanya ke mereka. Tapi harusnya sih, ya harusnya maksudnya ya gue bilang tadi, yang gue ulang-ulang tadi. Nah satu lagi Wi, kalau seandainya kalau lo bilang tadi kontrak, kata lo tadi kan kontrak skincare, kontrak kayak gitu, ya boleh aja kontrak, cuman sebenarnya tanpa lo sadarin yang kayak gitu-gitu juga bisa hitungannya jadi brand ambassador. Yes. Nah, iya brand ambassador. Iya tadi brand ambassador, benar. Brand ambassador aja di kontrak biasanya per tahun atau per setengah tahun. Nah kalau lo selamanya itu tuh udah harganya udah gede banget, makanya gue bilang tadi 80 juta. Itu tuh selamanya Wi, selama lo punya TikTok gitu loh, dan viewersnya bisa semakin tinggi. Gue nggak apa kayak emang ya ngerti nggak sih? Kayak gue bingung juga, baru tahu juga, gila. Dan gue juga gini-gini belajar dari teman-teman gue juga teman-teman dokter yang udah influencer duluan, yang udah memang mereka udah fokus ya. Gue juga tanya, sharing juga sama mereka ya, mereka kasih masukan kayak gitu, dan gue juga bersadar, oh iya ya, jadi gue dapet ilmu terus. Keren gitu. Sih kalau saya misal ya, gue awal pertama kali skincare, gue nggak boleh sebut merek, depannya S. Itu pertama kali gue 1 juta umat ya situ. Nah jadi dengerin, itu skincare yang endorse 1 juta umat, tapi gue nggak di endorse sama sekali sama dia. Sumpah gue nggak. Ya mungkin ya. Nah yang gue di endorse itu, gue seneng banget tuh pertama kali, wah finally ada juga nih. Dan dia awalnya nawarin juga selamanya. Gue disitulah gue langsung nanya teman-teman gue. Nah teman-teman gue ngasih masukan yang kayak gini yang gue bilang tadi, ini rugi gini ya juga. Nah kalau seandainya gue terima dengan harga segitu, ternyata selesai dari endorse si S tadi, gak lama dari itu ada endorse skincare lainnya lagi, dan harga rate gue semakin naik. Tahu nggak Pinatia? Tahu kan pasti? Nggak tahu jujur. Demi Allah nggak tahu. Nggak tahu. Itulah ya, dia ngendorse setiap minggu bisa 2-3 ini apa, skincare yang berbeda, brand yang berbeda. Tapi mungkin produknya beda. Misal skincare untuk acne serum, skincare lain untuk serum. Nih dari S ini bagus banget serum ini untuk acne, terus minggu kedepannya ada yang dari apa, ini untuk acne juga bisa. Itu kan sama, iya nggak sih? Iya ya. Aku nggak tahu ya. Setahu gue boleh, setahu gue tapi nggak tahu lah, ntar gue sotoy pula. Kalau gue lebih nyari aman sih Wi. Apalagi ya kalau dokter juga harus hati-hati banget untuk endorsement, karena kan kita ada peraturan, kita juga nggak bisa nerima basing-basing endorse. Kalau misalkan dokter nerima ini apa, skincare yang belum BPOM, mau nggak sih? Nggak bisa banget. BPOM syarat utama dok, karena orang awam
taunya dokter kan, nggak mungkin dokter kasih informasi yang salah gitu. Dan gue juga nggak mau salah endorse cuman karena uang, tapi informasinya nggak valid dan gue takut membahayakan orang-orang. Ya memang mungkin lagi nunggu BPOM atau gimana. Ada kemarin ada satu skincare itu dia baru BPOM-nya masih beberapa bulan lagi. Gue nggak terima. Gue terima kalau ada bener BPOM dan manajer gue langsung ngecek langsung di BPOM. Dan ditambah lagi biasanya ada embel-embel harus halal. Oh iya, itu syarat utama gue. Jadi kayak yang ya gue ya kalau masalah duit untungnya ya gue juga gak munafik sih, kita butuh duit gitu ya. Tapi gue juga ada pekerjaan utama yang menurut gue ya itu jadi suatu utama gue untuk mencari duit. Tapi kalau untuk endorsement tuh untuk sampingan aja, jadi nggak yang terlalu gimana-gimana. exactly, benar. Kalau sekarang kita ngomongin konten nih. Oke. Om Nicole kontennya berapa kali sehari? Kalau gue nggak tentu, Wi. Kalau gue tergantung dengan keseharian gue, karena gue juga kerja sebagai dokter. Ada minimal atau maksimal gitu nggak ditargetin? Nggak ditargetin? Gue kalau lagi mood, semutnya aja. Sama sih. Kalau mood gue buat konten, kalau gue kepikiran ide gue buat konten. Bahkan ketika gue break saat bekerja ada konten, ada kepikiran konten gue buat gitu. Tapi ada perasaan gini nggak? Misalkan nggak buat konten nih, misalkan lebih dari 4 hari, kayak cemas gitu. Waduh, misalkan jangan 3 hari deh, 3 hari masih bentar, semingguan gitu masih belum masuk konten gitu. Iya, kalau semingguan tuh ada sih pasti rasa cemas dan kayak yang penting dapat konten dulu ya gitu ya. Yes. Ada perasaan pasti ada kok. Aku kalau endorse sih enggak ya, karena udah bayar mereka. Kalau konten, aku kalau misalkan sekarang misalnya ngupload terus besok taunya viewersnya 200.000, aku hapus. Kalau konten aku nggak mau kayak ratusan K tuh, kalau 800K sih nggak apa-apa ya, 700. Kalau di bawah 500 nggak mau. Nah, kayak Lauli udah standar. Wih, lo sama kayak gue, tapi kan standar kita beda. Kalau lo 200, kalau gue di bawah 100 biasanya gue hapus. Bawah 100 hapus. Karena followers gue gak sadar diri, gue masih 200.000, ya kan? Tapi memang kayak gitu, Wi. Kita punya standarisasi. Jadi maksudnya ketika kita standarisasinya kurang dari yang kita target, berarti konten kita kurang menarik menurut gue. Nah, tapi kalian, kalau misal nih konten gue di bawah 100, tapi like-nya banyak, gue pertahanin. Karena itu bisa bakal FYP ke suatu saat. Iya. Gue gak ngerti gini sama orang yang FYP-nya 2 hari setelah post. Gue gak pernah kayak gitu perasaan. Nah, kalau gue ada beberapa kadang, apalagi akhir-akhir ini viewers gue agak sedikit kurang. Beberapa video gue di bawah 100 terus. Karena gue juga mungkin buat konten edukasi jadi ya. Jadi menyapu-nyapu konten yang lainnya gitu. Ketika gue buat konten edukasi yang viewer sedikit, gue kayak merasa efek yang gue buat konten lain itu jadi sedikit menurun juga gara-gara viewer sangat. Makanya gue tuh kayak pengen gak mau buat konten edukasi tapi takut gak bermanfaat TikTok gue gitu kan. Tapi ya udahlah, gak apa-apa lah, gue yakin aja rezeki itu ada aja. Makanya makanya gue tetap buat aja konten. Dan kalau yang di luar edukasi, gue usahain kalau bisa di atas 100K atau like-nya di atas 10.000. Nah, jadi ya gue punya standarisasi juga. Tapi memang ya, kalau kita ada standarisasi kayak gitu, kita jadinya tanpa disadarin jadi stres loh. Emang jadi emang ya kan? Iya, terlalu menstandarisasi dan menargetkan segala macam. Kalau suatu saat itu sampai jadi stres nggak sih? Aku pernah kayak seminggu bikin konten nggak tiap hari sih, 2 hari sekali. Cuman belum ada yang masuk standar gua. Dan itu semua bilang nggak sih kayak oh my god, seminggu setiap hapus konten. Gue juga sama kok. Jadi ya makanya gue nggak mau lah, karena followers gue 200 ya at least setengahnya lah viewers gue gitu. Nah tapi ya menarik mungkin. Bentar, harga endorse dokter di angka 200.000 pasti di atas 5 juta, di bawah 5 juta. Wih, nggak enak ya sih ngomong di sini. Udah banyak yang nonton. Ntar aja ya. Ntar aja. Iya, ntar aja. Besok jujur nggak ngomong di sini. Senang banget ya jadi selebgram, guys. Jadi selebgram yuk.
Ya. Tapi ya perjuangannya sih Wi, menurut gue orang-orang yang ngelihat kita Kayak enak ya. ini mereka tuh juga nggak sadar kita buat satu video konten tuh seberapa lama dan berapa kali ngulang. Kalau gue konten nggak pernah ngulang anjir. Kalau gue ngulang karena gue ya susah dokter Karena tuh konten kalau ini nggak kayak gimana ya, gitulah ya, random gitu. Nah kalau konten aku itu kan cerita, jadi kayak sekali take, dan kalau misalkan kedua kali take itu udah kayak beda moodnya, ngerti beda. nggak sih? Udah beda lawaknya, udah kayak gak masuk gitu loh. Nah kalau Ada- gue adalah profesi gue kan, kami tuh ada peraturan dari kode etik kedokteran, jadi kita ya berperilaku Attitude. itu harus kemarin kan juga sempat ada yang viral kan, gak usah dibahas deh pagi. Nah jadi yang kayak yang ya, jadi kita bener-bener gak bisa banget yang kayak aneh, walaupun sebenarnya itu bukan bermaksud kayak gitu, cuman memang udah ada kode etik gitu untuk masalah peretikan pun. Tapi dengan kode apa, dengan persyaratan kode etik kayak gitu, dokter Niko nyaman kan, tidak terpaksa. Enggak, aku juga sadar dengan adanya kode etik seperti itu ya memang membawa kewibawaan seorang dokter gitu loh. Jadi kita tidak Sebenarnya persyaratan etika itu kayak gitu harusnya bukan cuma diterapin di dokter nggak sih? Harusnya semua influencer kayak gitu ya harusnya. Tapi kan orang tahu namanya mungkin namanya dokter ya, pasti nggak mungkin orang percaya gitu loh, apalagi tentang kesehatan. Orang mau tanya siapa lagi selain dokter, mungkin selain tenaga kesehatan maksudnya. Masa nanya kesehatan sama profesi yang lain gitu kan? Ya mungkin ya pasti orang nanya dengan tenaga kesehatan di luar dari dokter, yang perawat, bidan dan Oh iya lain. dok, ini sekarang aku mau nanya tentang kesehatan. Boleh. Aku tiap hari tidurnya jam 3:30, 3:30, kenapa ya? Anjir. Sama kan? Dok, kalau jam Tapi- berapa? Tapi bangunnya jam berapa lu? Bangunnya jam, kalau nggak ada acara, jam 1 siang. Cukup sih tidurnya. Yang penting Cuman harinya cukup, dalam 24 jam itu cukup, Wi. Jadi kita kan tidur tuh yang bagus tuh 7-8 jam yang bagus ya. kayak keganggu gitu loh, banyak kayak acara atau kayak kerjaan aku yang ketunda gara-gara bangun tidur terlalu sore, terlalu siang. Itu gimana biar aku tidur jam 9 udah tidur, jam 10 udah tidur? Itu gimana sih? Pertama, sebelum kita tahu penyebabnya, Alwi harus tahu dulu, maksudnya Alwi harus mengetahui dulu, evaluasi dulu penyebab Alwi itu apa yang bisa menyebabkan begadang. Pertama, apakah Alwi cukup olahraganya? Oke. Tuh. Terus lihat juga, karena makanan juga berpengaruh loh, Wi. Makanan berpengaruh. Good food is a good mood. Mood kita baik, kita bisa jadi tidurnya jadi baik juga. Pola tidur kita jadi baik juga. Nah itu juga berpengaruh. Terus juga aktivitas Alwi sehari-hari berlebihan nggak? Apa yang menyebabkan Alwi itu bisa begadang? Nah terus bisa juga ada beberapa penyakit insomnia kan. Kalau seandainya dia memang terganggu. Tapi insomnia, yang dimaksud insomnia adalah dia telah tidur dan kurang tidur juga. Oh, Dia yang nggak bisa tidur sama insomnia. sekali ya. Bisa tidur sama sekali, dan biasanya itu ada faktor penyebabnya seperti stres. Dia ada memang stres juga banyak. Kenapa? Dok, gue tuh makannya benar-benar susah banget. Takutnya kayak ada cacing gitu, ngerti gak sih? Kayak saatnya dimakan sama cacing. Itu gimana tuh? Ya, Cara- itu kan karena Alwi sudah terdoktrin ya, ketika makan sesuatu anggapnya itu kayak cacing apa gimana. Bukan kayak cacing, lebih ke takut di perut ada cacing, jadi kayak cari makan sama Yang- cacing. Dok, oh my god, salah paham. Jangan dipikirin kayak gitu. Selagi emang makanan Alwi itu sehat dan memang makanan itu baik, maksudnya apalagi kalau makanan sendiri, buat sendiri sama orang tua yang buat, ya insya Allah pasti bersih lah, aman. Ya enggak lah, yang makanan yang bisa jadi cacing di dalam itu tuh kalau kita makan sembarangan. Ih, bukan, masih salah. Nggak ngerti. Ya. Jadi maksud aku tuh gini, aku makan nih, cuman takutnya perut aku tuh cacingan, ngerti gak sih? Iya, cacingan tuh kan kita bisa lihat cacingan apa enggak tuh dari biasanya dari feses, keluar dari Iya. feses.
Itu kan maksudnya. Iya. Kenapa bisa ada cacing di dalam tubuh kita ya karena faktor tadi. Makanan yang sembarangan, makanan yang kotor. Karena ada beberapa parasit di situ mungkin yang tumbuh di dalam makanan, kita masuk ke dalam tubuh. Nah, bisa juga bukan hanya dari makanan, dari faktor-faktor lain juga masuk dari luar. Ya kayak kita sering gigitin kuku kayak aku tadi. Nah, itu kan faktor yang salah. Ini jurusan bidang apa sih kedokterannya? Maksudnya kayak dokter umum atau dokter spesialis atau apa? Aku sekarang dokter umum. Masih dokter umum. Mau ngambil spesialis nggak nanti? Insya Allah, doain aja. Mau ngambil spesialis apa nanti? Rencana? Tapi kalau rencana ya, pengen sih THT atau enggak bedah urologi. Urologi itu apa? Urologi itu dari istilahnya ya bahasa awamnya ya, mempelajari saluran kencing kita dari ginjal sampai ke saluran kencing khusus. Itu aku. Jadi dari ginjal ke aliran ginjalnya, ke kandung kemih, sampai ke organ vital di luar. Jadi yang bagian khusus itu urologi. Itu nggak ada niatan jadi kebidanan kewanitaan gitu. Dulu pengen cita-cita aku ya. Cita-cita aku mau jadi dokter SPOG. Cita-cita. Tapi setelah melewati stase obgyn, kayaknya bukan passion aku. Karena kenapa aku bilang bukan passion aku? Kenapa? Pertama, kalau jadi dokter obgyn itu kita harus siap waktu, kapanpun itu. Ketika kamu punya pasien. Iya ya. Karena pengen dokter Alwi jam 3 itu Alwi harus bangun dan datang. Benar, sedangkan kita kan orangnya malesan ya jujur. Kalau aku orangnya pengen ada jadwal. Nah, terjadwal. Jadi jam segini sampai jam segini aku kerja, jam segini sampai segini aku istirahat, jam segini sampai segini aku harus buat konten. Nah, jadi aku tuh yang ada jadwal kayak gitu. Nah, aku kalau dari passion ke kebidanan kayaknya nggak masuk. Nanti aku susah untuk membagi waktu gimana, istirahat aku terganggu gitu. Jadi aku lebih mikir juga ke situ. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau rezeki aku di sana ya kita nggak tahu. Semoga aja ya, dokter apapun yang penting sukses ya dok. Iya. Betul. Sebenarnya dokter umum pun juga bisa aja kita ya sebenarnya ya apapun pekerjaan tuh bisa sukses semua asal kita emang kerja niat. Betul sekali. Gabut deh, nggak tahu harus ngapain. Apa? Gabut. By the way aku belum tahu Alwi sekarang kuliah apa sekolah masih? Udah keluar, udah lulus. Oh, udah lulus. Mana aku belum kuliah. Soalnya kerja. Ya, lo gak kuliah juga udah dapet ini penghasilan. Ya, amin. Alhamdulillah. Kenapa? Apa? Kenapa, Wi? Dokter Ya. Instagram dok. Yuk, bisa yuk. Nikolatif sama kayak ini di TikTok. Nikolatif sebentar. NIKO Latif. Sama akun. Oh, langsung aja nanti. Oke. Tebak umur aku berapa? Kenapa? Umur berapa menurut dokter? Alwi 19-20. 18. Masuklah. Umur dokter bentar. 23. 24. 24. Kelahiran 6 ya? 96. Alwi berarti 99 ya? 2003 ya Allah. Astagfirullahaladzim 18 tahun. Astagfirullahaladzim 2003 ya. Berarti ini bukan milenial ya? Bukan zilenial. Ya. Dok, aku menikah umur 21 pas gak? Siapa? Alwi. Kalau untuk ngomongin masalah pernikahan, ini menurut aku pribadi ya, Alwi harus mau motong dokter ini ya, karena aku orangnya suka ngadi-ngadi gitu, bisa baca pikiran orang. Dokter orangnya terorganisir. Iyalah, bisa dibilang lah. Lanjut. Kalau mau masalah pernikahan, ini menurut pendapat gue pribadi, lo harus siap dulu secara finansial dan juga sama secara mental. Dan
Kalau seandainya memang lo udah siap dengan menikah ya why not, even seandainya ya at least kita nggak munafik, pernikahan juga butuh uang, at least lo ada penghasilan per bulannya untuk pernikahan itu. Tapi kalau gue pribadi, kenapa gue belum nikah dengan umur 24 tahun? Pertama, sekolah dokter itu lama. Jujur Wi, gue baru dapat gaji sebagai dokter baru tahun ini. Gue baru dapat duit, baru nyicip duit itu umur 23 tahun. Kan udah sekolah dokter segala belajar dari umur berapa? Dari umur tamat SMA 18 tahun kan? Dari 18 tahun, bayangin. Oh my god. Ini gue ngasih THR ke mama papa, baru tahun ini gue ngerasain dapet duit. Nah bayangin, gue belum, goals gue tuh masih panjang. Dan gue pun sekarang pengen fokus kerja dulu dokter umum, at least 1 tahun 2 tahun. Dan gue lanjut sekolah lagi, Wi. Lanjut sekolah spesialis tuh berapa tahun coba? 8 gak sih? 5 tahun? 4 sampai 5 tahun. Tergantung. 5 tahun. Dan itu gak dapet gaji lagi, yang ada kita bayar. Dok, keluarin uang buat jadi dokter mahal nggak? Jujur. Jujur mahal. Jujur mahal. Tapi ya, sekarang kan juga ada program beasiswa, program bidik misi. Jadi harus pinter. Dan dia harus konsisten nilai IPK-nya gitu-gitu. Dokter, berarti nanti kalau misalkan dokter mau ngambil spesialis, pakai duit sendiri dong. Jujur kalau pakai duit sendiri mungkin gue lama sekolahnya. Kenapa? Karena spesialis itu mahal banget. Jadi spesialis itu mahalnya bukan mahal uang kuliahnya tuh ya standar, maksudnya bisa 10 sampai 20 juta kayak gitu biaya per semesternya. Yang mahal tuh adalah hariannya. Ya, gue nggak bisa spill di sini karena itu agak bersifat pribadi. Tapi hariannya itu cukup mahal dan lo harus duit segitu. Gitu. Jadi the reason aku nggak mau jadi dokter itu sih mahalnya. Gue mau. Gue nggak munafik. Kalau gue mau polis, gue harus minta duit lagi ke orang tua lagi. Tapi semoga aja rizkinya makin banyak biar bisa bayar sendiri. Tidak menutup kemungkinan bisa sekolah dengan biaya sendiri, tapi at least kalau secara pengalaman gue ngelihat dari senior gue, itu dia paling nggak kerja 5 tahun baru dia lanjut sekolah lagi. Tapi kalau bakal di-spill nggak sampai nyampe ratusan nggak sih? Pasti. Atau gantian kalau seandainya nih gue nikah sama dokter juga, gantian, gue sekolah dulu, lo kerja. Jadi istri gue yang ngebantu duit gue sekolah, istri gue yang ngebantu kehidupan keluarga. Gue tamat, selesai, gue kerja, istri gue mau sekolah lagi, gantian lagi. Oh, iya nih ya. Ya. Nah, kalau gue pribadi, sementara ini, karena gue baru ngerasain duit, jujur ya, apalagi fresh graduate kayak gini, lebih besaran gaji gue endorse saat kemarin gitu kan, maksudnya kayak... Jadi yang ya gue sekarang lagi menikmatin dulu, at least ya gue mau membahagiakan orang tua gue dulu, ya bukan cara duit doang, tapi gue pengen ngajak jalan-jalan mereka kayak gitu-gitu, karena itu masih banyak goals gue sih. Dan menurut gue kalau gue nikah merit muda sekarang dengan umur sekarang dan goals gue masih belum tercapai, gue takut terjadi penyesalan di akhir. Benar. Itu pribadi gue. Jadi ya kalau ada cadangannya. Iya betul. Dan menurut gue juga, makanya gue juga lebih prefer nggak harus dokter sebenarnya, tapi sepengalaman gue dari mantan gue gue lebih masuk dengan tenaga kesehatan juga karena mereka lebih ngerti, baik itu secara pribadi dan juga secara finansial. Karena orang awam taunya dokter tuh orang kaya, taunya dokter tuh pasti gajinya gede. Orang awam pasti tahu gitu, pas ekspektasi selalu tinggi. Nyatanya nanti mereka shock. Nah itu yang gue nggak mau menghindari terjadinya itu. Berarti kalau misalkan kita ke dokter, kayak misalkan waktu itu kemarin ke dokter, cuman kayak diceknya tuh kayak bentar banget, karena tapi bayarnya mahal, karena ngebayar ilmu mereka nggak sih selama ini? Ya itu juga. Dan sebenarnya juga seorang dokter, apalagi yang udah senior, kenapa mungkin yang kayak ada kan kemarin yang sempat viral,
yang gue berobat jerawat sama dokter ini cuma berapa menit gitu katanya kan. Udah kan itu. Karena apa? Pengalaman jam terbang seorang dokter yang senior itu, jujur ya, ini bukan sok-sokan. Gue tanpa gue sadarin, kadang dok ada pasien datang di IGD, gue udah tahu nih sakit apa. Dia datang, aduh dia udah megang kayak gini aja, dari jauh gue udah tahu, oh sakit ini. Pas gue terlalu tanya, bener gitu. Jadi kayak tahu, kayak udah dari taunya karena pengalaman gak sih? Karena dari pengalaman. Jadi kayak itu tuh seninya seorang dokter tuh itu. Jadi yang kita tahu, oh anak ini kayak sakit ini. Tapi kadang juga kita tetap anamnesis tuh harus penting ya. Nanya yang benar-benar. Tapi dari keluhan utama, dok saya nyeri di sini. Oh ya udah, kita langsung tahu. Oh ini diagnosa bandingnya ini. Kita tinggal gali dikit, lakukan pemeriksaan fisik, udah, insya Allah dapet gitu. Nah itu seninya seorang dokter tuh itu. Sumpah pintar, aku mah nggak pintar orangnya. Tapi ya, honestly, gue tuh bukan orang yang bener-bener setiap hari banget aku tuh harus belajar gitu, enggak. Aku nih termaksud, jujur ya, termaksud minoritas di antara teman-teman di FK. Nggak ngerti. Gini, di kelas aku kemarin lulus jalur undangan. Nah, jadi di kelas aku itu orang-orang yang lulus jalur undangan plus jalur SBMPTN. Yang memang riwayat dia zaman sekolah, kutu buku, pendiam, apatis. Gue buka-bukaan aja ya. Yang orang-orang yang nggak pernah, sorry itu saya, gue bukan maksud nggak pernah dugem, nggak pernah kayak gini-gini. Gue bukan maksud gue orang yang nggak pernah dugem tuh nggak keren, enggak. Tapi kayak yang mereka mungkin menganggap yang aja, yang mereka orang yang dugem tuh mereka anggap tuh nakal pasti. Padahal nggak kayak gitu. Nah, tapi kita nggak bisa, dan itu gue nyata, dan gue merasakan sendiri di kelas gue. Sehingga gue punya teman di kelas itu dari 75 mahasiswa. Paling nggak gue punya teman 5 yang benar-benar teman. 5. Sisanya mereka tuh belajar keperpustakaan. Oh iya, ngomong tuh sesuai dengan apa yang dia pengen aja. Wah itu udah yang kayak aduh gue males banget. Nah jadi yang orang-orang yang kayak gue tuh dikit. Jadi gue lebih banyak keluar kedokteran karena gue nggak nyaman berteman sama orang-orang kayak gitu, nggak sefrekuensi. Makanya gue mencari teman di luar. Nah karena di circle gue di FK itu ngelihat gue kayak nakal banget, kayak jalan terus, nongkrong terus. Jadi gue kesannya kayak, ini orang pasti dokternya nakal gini. Gue don't care, peduli sampah. Nanti pas jadi dokter juga nggak dilihat dari lo mau IPK berapa, enggak, tapi lihat dari cara komunikasi dia. Seorang dokter tuh nge-treat seorang pasien tuh gimana. Nah itu kan perlu pengalaman, perlu juga kita tanpa disadarin ya, kita ngomong berteman dengan siapapun itu kita ngelatih speaking kita dan lain-lain gitu. Optical nggak selalu belajar segala macam, tapi pinter loh masuk jalur undangan kan. Nah mungkin ya uniknya aku tuh ada jiwa pengen sesuatu tuh pengen harus gitu loh. Iya. Ketika aku pengen harus dapet, gitu kan, aku pengen dapet. Aku zaman dulu SMA, aku terkenal banget ambis namanya. Ambis. Aku tuh ambis. Aku dulu di SMA, kalau ada mungkin alumni SMA 1 di sini yang online, namanya Bu Maimun. Bu Maimun tuh wakil kepala sekolah. Dia sering banget menghukum aku, tapi dia sayang sama aku. Kenapa? Yep. Gara-gara aku selalu hukum pertama, aku selalu pakai baju yang ketat, celana ketat, terus pakai sepatu warna hitam, sering manjat pagar ketahuan, sering bawa mobil ke dalam sekolah, yang bener-bener nakal kayak gitu. Tapi aku selalu menunjukkan prestasi aku. Aku selalu ikut lomba dan lomba menang. Nah jadi guru tuh tahu gitu, oh ini anak memang gini pergaulannya tapi dia ada prestasi. Nah gue kayak gitu, gue bukan bermaksud mau sombong, enggak, karena gue nggak nyaman. Karena tipe orang tuh berbeda-beda. Gue nyaman, gue bisa belajar serius ketika gue happy dengan cara gue sendiri. Iyalah, menurut aku ini cerdas bukan pintar. Makanya gue suka kalau sandi gue makan nih, besok gue ujian. Biasanya gue harus at least
nongkrong dulu sama teman-teman sambil kayak gitu-gitu. Terus belajarnya sambil belajar nongkrong sama teman-teman karena gue nyaman dan gue fokus kayak gitu. Karena tiap orang berbeda-beda. Parahnya gue pernah ceritain juga ke followers gue. Waktu pas kita seorang dokter itu kan harus ujian nasional ya. Ujian nasional, terus kalau kita menjadi dokter harus lulus dulu ujian nasionalnya. Gue ujian nasional kemarin tahun 2020 bulan Januari. Gue ujian nasional. Tahun barunya itu Hamin sebulan, gue masih ada di Sydney, masih liburan. Lo bayangin, padahal gue mau ujian nasional. Dan gue inget banget kita nunggu kembang api gitu ya dari sore. Aku di Sydney, gue nunggu itu. Gue sambil baca buku, tapi orang rame. Tanah di Sydney emang bisa gila belajar di sana. Gitu, gue tipe kayak gitu karena gue nggak mau ketika teman-teman gue ngeliat updatean mereka belajar di rumah sama teman-temannya yang bener-bener fokus. Gue belajarnya sambil ngeliat kembang api, sambil ngobrol sama sepupu karena gue happy kayak gitu. Gue nggak mau terbebani. Orang-orang tuh punya tipe masing-masing gitu. Jadi ya kita bisa fokus ketika kita senang, merasa senang. Itu yang gue bilang tadi, mood. Kita harus bagus mood kita. Jadi ya don't care lah about orang-orang ngomongin gue. Dan masih aja orang-orang tuh ngomongin gue, ih Niko nih masih aja liburan padahal mau ujian kayak gini-gini. Lo tahu apa sih sebenarnya tentang gue gitu. Tapi ya gue terserah dia mau ngomongin apa, yang penting gue buktinya gue tetap lulus, alhamdulillah. Bukan gue mau bermaksud gimana-gimana. Gue juga bisa tepat lulus. Semakin iri seseorang semakin berisik pula ya. Lebih ke gitu sebenarnya. Ya gitulah. Jadi ya gitulah gue. Hai guys, setelah tadi lihat semua videonya, aku itu salut banget sama Alwi. Dia itu masih muda, masih usia 18 tahun, tapi sudah bisa cari uang sendiri, bisa beli mobil sendiri dari TikTok. Hebat ya dia ya. Kalau dari Dokter Niko Latif sih sepertinya dia orangnya terarah, bijaksana, dan juga pintar. Mereka berdua itu orang-orang yang sukses. Salut sama mereka. Semoga tetap sukses ya kalian. Buat teman-teman, terima kasih ya sudah nonton. Ditunggu video selanjutnya.